Shalom. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Berkat yang kami suka kita kami juga keren kepada Tuhan. Tuhan anugerahkan dan siap buat setiap kita. Biarlah kita juga punya kerinduan yang penuh untuk datang pada Tuhan, memberikan pujian dan menyembah kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan sudah penuh rindu memanggil kita, dan kita berbiara juga datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Datang padamu Tuhan, datang padamu, Engkau Allah mulia, Allah mulia, mawar syarah, ku cinta. Dan sahabatku terindah, termanis engkau bagiku. Sembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, kami datang dengan kerinduan. Datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, mawar syarah, ku cinta. Oh Rajaku, Kau Raja
Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya sanggup untuk mengatakan tu sembah Kau dan tu sembah Kau. Karena hanya inilah Tuhan yang mampu kami perkatakan untuk senantiasa bersyukur dan menyembah Kau Tuhan. Sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan mengawali ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Kau menyertai memberkati. Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, untuk memimpin kami semuanya, menyertai dan memberkati. Itu kami serahkan segenap pelayan-pelayan hamba-Mu yang memberi pujian, singer, pemain musik, petugas LCD, penerima tamu, berdoa-berdoa syafaat, dan bahkan hamba-Mu yang mengambil penayangan Tuhan untuk video. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon pengurapan daripada Engkau Tuhan, suci kuduskan kami semuanya Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pelayanannya Bapak Pendeta Cornelius di Gereja Babatan Blimbing. Kau juga menyertai memberkati seperti memberkati kami pada pagi hari di tempat ini. Pagi ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Sutrisno yang sedang mengunjungi orang tuanya yang sakit Jogja. Kau juga menyertai memberkati Tuhan, memberikan pemulihan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini masih ada di perjalanan. Kau bimbing sertai sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Mereka yang masih ada di rumah Tuhan, berikan hati yang rindu, hati yang setia datang beribadah kepada-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Segala kuasa roh jahat setan yang ingin mengganggu ibadah kami berseru bersama sedang jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami usirkan keluar dari tempat ini. Dan kami mengundang kuasa Allah hadir tengah-tengah kami, menyertai dan memberkati ibadah pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Persilakan dulu. Haleluya. Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Baik di dalam kekurangan dan kelimpahan, aku belajar mengucap syukur. Segala perkara akan kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian kata Paulus dalam Filipi 4. Kenapa? Karena Rasul Paulus Tuhan yang menjadi gembala. Biar demikian kita semua menyerahkan hidup kita pada gembala itu kita, yang akan selalu memegang tangan kita, menuntun kita ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau, dan dalam segala keadaan kita boleh tenang.
Terpujilah nama Tuhan. Kami menyediakan hati kami untuk firman. Sidang juga mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Waktu selanjutnya yang sekarang dan kembali. Tuhan Yesus semakin berkati. Saya undang Bapak-Bapak berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Buat kasih anugerah yang menyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari Tuhan, Engkau masih memberi, yaitu kesehatan, kekuatan. Kami boleh memuji, menyembah dan mengagungkan nama daripada Engkau Tuhan, supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan bisa menyenangkan hati daripada Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, layakkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman disampaikan boleh membentuk kehidupan sidang jemaat di tempat ini, dan menurut dan melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan apa yang menjadi kehendak dan rencana daripada Tuhan. Dan bila ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai di dalam pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, dan hanya firman Tuhan inilah
yang sanggup untuk terus menuntun hidup kita, sanggup melawan apapun yang ada di dalam dunia ini untuk kita tetap kuat hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang memberikan tema yaitu menuju keselamatan. Puji Tuhan. Ya, berbicara tentang keselamatan, banyak para penulis-penulis yang hebat, banyak filsafat-filsafat yang hebat yang berbicara tentang kebenaran hidup manusia. Dan bahkan semua agama membicarakan tentang kebenaran hidup. Bagaimana orang hidup itu yang benar, bagaimana orang hidup itu nanti akan selamat. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya semua manusia itu ingin hidup benar. Supaya dengan demikian semua manusia itu bisa mendapatkan keselamatan kekal dan masuk di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya tersebar di seluruh dunia ini penulis-penulis, filsafat-filsafat yang hebat itu menuliskan tentang kebenaran, menuliskan tentang kebaikan-kebaikan bagaimana orang hidup. Tetapi kita ini berbeda dengan dunia ini. Kita berbeda dengan apa yang dimaksud oleh penulis-penulis atau filsafat-filsafat. Nah, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, ukuran dan patokan tentang kebenaran adalah kitab suci, adalah Alkitab. Bukan penulisan-penulisan yang keluar dari kepandaian, kepintaran, kehebatan sang penulis. Nah, ukuran kita adalah kitab suci yang penulisannya itu diilhami oleh Roh Allah. Kalau penulis-penulis, filsafat-filsafat, penulisannya karena kepandaiannya, karena keilmuannya. Tetapi Alkitab ini ditulis dan diilhami, sang penulisnya itu diilhami oleh Roh Allah. Sehingga kebenaran yang ada di dalam Alkitab inilah yang sanggup untuk menuntun setiap manusia hidup di dalam kebenaran dan yang akan mendapatkan keselamatan kekal pada akhirnya. Itulah bedanya Alkitab dengan buku-buku, dengan filsafat-filsafat yang ada di dunia ini. Nah, puji Tuhan. Jadi boleh kita membaca buku-buku yang baik, boleh. Tetapi inti kebenaran yang sesungguhnya tetap, yaitu Alkitab. Sebab di saat Anda menyelidiki, membaca, belajar tentang Alkitab, tidak akan bisa menghabiskan. Karena ilham Roh, karena Alkitab itu dikatakan penuh rahasia. Semakin kita belajar di dalam Alkitab, semakin kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Dan itu tidak akan pernah habis. Kalau saya dan saudara membaca buku, selesai. Intinya yang ada itu selesai. Tetapi saat Anda belajar tentang Alkitab, sampai hari yang terakhir, tidak akan pernah menghabiskan ilham Roh yang ada di dalam Alkitab. Jadi sebabnya, mari kita menciptakan suasana baru untuk senang membaca Alkitab. Sebab orang membaca itu tidak banyak yang suka, tidak banyak orang suka baca. Yang memang keadaan seperti itu. Tetapi marilah kita rubah. Hari ini kita mempunyai satu rencana untuk setia dan senang membaca Alkitab.
Puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius. Belum ke situ masih 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, yang selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tertulis di dalam Alkitab bahwa di dalam kitab suci itu, kalau kita giat belajar di situ dan kita tetap berpegang pada kebenarannya, tidak hanya membaca, tetapi tetap berpegang pada kebenarannya. Ya, ayat 14 tadi. Jadi di saat kita membaca kitab suci, di saat kita membaca firman, disitulah kita akan mendapat tuntunan, disitulah kita akan mendapat hikmat. Nah, di saat kita mendapatkan hikmat kebenaran Allah, kalau kita tetap berpegang pada kebenarannya, maka hikmat dari Alkitab itulah nanti akan menuntun kita kepada keselamatan kekal. Jadi di saat kita membaca kitab suci, kita tahu isinya kitab suci. Tetapi kalau kita tidak tetap berpegang pada kebenarannya, maka belum sampai menuntut kepada keselamatan. Jadi apa yang kita baca memberi hikmat, dan hikmat pengertian itulah yang akan menuntut kita untuk sanggup melakukan kebenaran. Sehingga di dalam ayat 14 ini dikatakan, engkau tetap berpegang. Tetap itu tidak berubah, tidak berpindah-pindah. Hari ini hidup luar biasa baiknya, tetapi belum tentu besok. Tetapi kalau orang itu tetap berpegang kepada kebenarannya, hari ini baik hidupnya, besok lebih baik, lusa tambah lebih baik. Karena tetap berpegang pada kebenaran yang kita baca di dalam kitab suci. Nah, itulah yang dikatakan sebagai menuntun menuju keselamatan. Kalau hidup kita berubah-ubah, sekarang baik, besok belum tentu baik, lusa tambah tidak baik. Nah, itu namanya belum mau untuk dituntun oleh kebenaran kitab suci. Di sini banyak anggota-anggota gereja yang dari bayi, termasuk Mas Martel ini, ya, Mbak Lydia, adiknya, dan bapaknya Mas Yus itu juga dari kecil. Dikatakan dari di sini mengenal Alkitab sejak dari kecil. Dan itu sebabnya tidak heran kalau saat ini menjadi nelayan. Karena mau dituntun dan mau hidup tetap berpegang pada kebenaran. Jadi dipegang terus, jangan sampai lepas. Dan ini hendaknya menjadi satu motivasi di dalam hidup kita seluruh setiap jemaat kita, supaya kitab suci, kitab Injil yang penulisannya diilhami oleh Roh Allah inilah yang nanti akan sanggup menuntun hidup kita menuju kepada keselamatan kita. Amin. Ya. Jadi jangan sampai kita itu keluar dari apa yang kita imani, apa yang kita mengerti dari hikmat di saat kita membaca Alkitab. Ya. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena
kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di saat kita membaca firman ini, garis bawahi penulisan yang terakhir, supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam melakukan pekerjaan baik. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Sebagai orang-orang buatan Allah, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan, dilahirkan baru, dimerdekakan oleh kematian, dimerdekakan oleh darah Kristus, bukan untuk melakukan pekerjaan yang tidak baik, tetapi tujuannya yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Contohnya, kalau dahulu jahat menjadi baik, kalau dulunya bengis berubah menjadi sabar, kalau dulunya pemarah berubah menjadi penuh kasih sayang, kalau dulunya ingin menang sendiri sekarang ini serba mau mengalah. Karena firman Tuhan mengatakan utamakanlah kepentingan yang lain, utamakanlah kepentingan orang lain lebih utama dari kepentinganmu sendiri. Itulah orang-orang yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kemarin Ibu Cornelis mengatakan bahwa di dalam Kristus itu mati. Mati itu diseneni yo meneng, ya, dipaido yo meneng, diintervensi yang meneng, ya diapa-apa meneng. Karena mati. Tetapi kalau masih melawan, ya, masih membela diri, itu belum mati. Nah, itulah bedanya penulisan-penulisan di dunia dengan penulisan-penulisan yang ada di dalam Alkitab. Itu bedanya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti Kristus, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, untuk melakukan pekerjaan baik ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu menandakan bahwa hidup kita itu harus mati, harus berubah, harus mati. Nah, sehingga apa? Kita harus hidup di dalam, di dalam keinginan kehendak yang diciptakan oleh Kristus Yesus. Perubahan, ada satu perubahan. Di saat kita belajar kitab suci, kalau belum ada perubahan, itu berarti belum tetap berpegang pada kebenaran. Tetapi di saat kita mendengar, membaca, belajar kitab suci, ada perubahan. Itu menunjukkan bahwa kita itu hidup di dalamnya, yaitu di dalam kebenaran. Cepat. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan dipersiapkan sebelumnya oleh Allah tadi? Ya, di dalam Efesus tadi. Dalam Efesus tadi mengatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Jadi kita baca di dalam Roma 8 ayat 29 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak.
Inilah yang dikatakan dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu diciptakan di dalam Allah. Dikatakan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara itu Kristus yang bangkit lebih dahulu. Dan kebangkitan yang Kristus itulah nanti akan membawa seluruh umatnya yang benar untuk ikut bangkit bersama-sama dengan Dia dan duduk di dalam kerajaan surga. Itulah keistimewaannya Kristus sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati. Namun untuk kita bisa bersama-sama bangkit dan naik bersama-sama Dia, itu kita harus menjadi orang yang dirubah dulu, diciptakan dulu sesuai dengan gambarnya, yaitu diciptakan di dalam Kristus Yesus tadi, Efesus tadi. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Pada akhirnya dimuliakannya. Apa arti dimuliakannya? Yaitu bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Nah, itulah sebabnya sedang jemaat yang dikasihi, perubahan itu harus terus terjadi. Itulah yang namanya pertobatan. Kalau di dalam hidup ini tidak ada perubahan menuju kebenaran, nah itu hati-hati. Itu namanya manusia sedang sakit. Bukan fisiknya yang sakit, tetapi imannya yang sakit. Tetapi orang yang imannya sehat, orang yang imannya sehat, di dalam hidupnya selalu terus ada perubahan. Perubahan kemana? Perubahan ke arah mematikan manusia lama. Jadi tadi, yang bengis berubah menjadi cinta kasih, penuh menjadi penyayang, menjadi orang sabar, menjadi orang yang suka memberi, kata Pak Yati. Gak iso ngeri, gak memberi itu katanya. Inginnya itu ingin terus memberi. Ya, karena roh Allah ada di dalam itu. Karena Allah itu orang pribadinya apa? Memberkati, memberi. Jadi perubahan-perubahan hidup itu harus nyata. Nah, di saat kita mengenal kitab suci sejak dari bayi, sejak dari kecil, tetapi kalau belum ada perubahannya, nah itulah yang dikatakan imannya sakit. Nah, jadi menuju keselamatan kekal itu adalah orang-orang yang sanggup untuk selalu ada perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Dan ini memerlukan kerja keras. Apalagi kalau orang itu karakternya suka menang, suka menang sendiri. Oh, itu berat untuk berubah. Karena keinginannya itu ingin menang, ingin dilayani, ingin disanjung, ingin dipuji. Tetapi beda dengan karakter Kristus, yaitu memberi, melayani, mencintai, mengasihi. Beda. Jadi kebalikannya. Ya, saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Selagi kita bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang namanya tidak bisa. Kalau Anda tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, Anda akan sanggup melakukan kebenaran firman. Bicaranya nggak tegas lagi. Bahasa sekarang bicaranya tegas, keras, tinggi, menyakitkan. Tetapi bicaranya lemah lembut, menghibur, menjadi berkat dan menyejukkan hati. Itulah yang dikatakan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi orang-orang yang sama
seperti Kristus. Itulah yang dikatakan yang dipersiapkan Allah sejak semula di dalam hidup kita. Dipersiapkan, dirubah menjadi seperti gambar, menjadi seperti Sang Pencipta. Jadi bukan berarti wajah saya seperti Allah, wajahnya Mbak Lydia seperti Allah, wajahnya Mas Yesus tidak seperti itu. Tetapi kelakuannya, karakternya, tingkah lakunya, itulah yang seperti Allah. Nah, itu yang dikatakan diciptakan sesuai dengan gambar. Ya, itu ya. Maka disitulah kita harus terus ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Jadi kita tidak boleh keluar. Terus hidup di dalamnya, di dalam kebenarannya tadi. Sebab kalau kita keluar dari kebenarannya, keluar dari dalam kuasa Allah, maka sangat berbahaya. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Ayat yang tidak asing, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus berarti tidak ada keselamatan. Tetapi di saat kita ada di dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Nah, berbuah banyak di dalam apa? Di dalam perubahan karakter hidup. Yang benis menjadi penyayang tadi. Berbuah banyak, berubah-ubah terus, setiap hari berbuah. Nah, itu membuktikan setiap hari ada perubahan, ada pertobatan. Sebab kalau kita lepas dari pokoknya, maka rantingnya pasti akan kering dan mati. Itu pasti. Itu gambarannya paling gampang. Di saat rantingnya lepas dari pokok, ya pasti kering dan mati. Dikatakan di dalam pada akhirnya dibakar orang. Masuk di dalam pembakaran. Nah, itu artinya di saat kita tidak ada perubahan, tidak mau berubah, itu sama dengan kita mempersiapkan diri sendiri untuk masuk di dalam persiapan pembakaran. Ya. Bahasa yang lain katakan apa? Menggali lubang kuburnya sendiri. Dan sebabnya kita selalu terus melekat pada pokok. Dikatakan tadi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, menjadi satu, tidak hanya melekat. Nah, menjadi satu itulah yang disebut sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau saya memandang Mbak Lydia, saya memandang karakter Kristus. Wah, sudah ada di dalam dia. Memandang Pak Kembil, karakter Kristus sudah ada di dalam dia. Tinggal menambah sampai penuh. Seperti apa karakter Kristus itu? Nah, itulah perubahan-perubahan itu harus nyata di dalam hidup kita setiap hari. Hari ini berubah, besok tambah berubah, besok tambah baik, dan akhirnya menjadi sempurna. Itulah yang membedakan kita. Sebab di luar Tuhan, maka kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pembakaran. Gak bisa berbuat apa-apa. Masuk di dalam pembakaran, saudara ingat apa yang disampaikan Tuhan Yesus, Lazarus dan orang kaya. Lazarus berada di dalam pangkuan Abraham. Orang kaya teriak-teriak, Bapak Abraham, tolong aku.
tidak ada jalan antara aku dan engkau. Sudah tidak ada jalan. Orang lain mengatakan, kalau itu celupkan jarimu padahal air, berikan aku setetes. Itu menggambarkan betapa panas, betapa haus, betapa tersiksanya. Dan saya yakin semua jemaat gak ada yang mau seperti itu. Sekarang kepanasan aja pakai payung, ya. Kepanasan aja pakai payung. Di dalam AC, ya di dalam gereja AC-nya kurang panas dikit itu bingung, kurang dikit-dikit itu bingung. Ya. Kan gitu kenyataannya. Nah, sebabnya mari kita bersiap diri untuk terus mengadakan satu perubahan-perubahan di dalam hidup kita sampai kita melekat menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Nah, di saat kita menjadi satu di dalam Kristus Yesus, itu namanya kita hidup di dalam ketetapan, kebenaran, dan kekudusan. Orang-orang ini akan menjadi luar biasa. Imamat 26, 3-5. Imamat 26, 3-5. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi itu yang harus kita dasarkan. Menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya pada pohon-pohonan di ladangnya, akan memberi buahnya. Nah, ini hasilnya ayat ini. Lamanya musim mengirit bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tenteram. Syaratnya untuk memperoleh ayat 5 ini yaitu menurut ketetapanku, tetap, bukan berubah ya, tetap berpegang pada perintahku dan melakukannya. Gak berubah, tetap berpegang, gak berubah-ubah, gak akan lepas. Nah, di sini kata lamanya musim mengirit, ya, lamanya sedangkan itu merawat hasil panen. Mengirit itu membersihkan dan akan memasukkan hasil panen ke dalam lubung. Ya. Lamanya musim mengirit bagimu akan sampai pada musim memetik. Jadi saudara merawat hasil panen itu gak akan selesai. Saking banyaknya sampai musim memetik lagi. Satu musim. Jadi gak ada yang namanya kosong, gak ada yang namanya kekurangan. Jadi lamanya menikmati musim hasil panen, lamanya menikmati hasil panen sampai musim memetik lagi. Jadi musim panen hari ini belum habis sudah memetik, sudah panen lagi. Ya. Lamanya kamu menikmati sampai pada musim memetik buah anggur berbuah berkat. Dan lamanya musim memetik buah anggur sampai kepada musim menabur. Jadi lamanya orang itu panen buah anggur, memetik buah anggur itu sampai musim menabur. Jadi lama sekali. Nah, setelah dipetik kan dinikmati. Nah, memetik belum selesai sudah menabur. Menikmati belum selesai, apa yang ditabur sudah panen lagi. Jadi berkesinambungan. Inilah hasilnya. Ya. Jadi ini adalah hasil orang-orang yang menurut ketetapan, memegang kitab suci dan tetap berpegang pada kebenarannya dan melakukannya. Inilah hasil. Jadi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, ini bukan sesuatu yang abal-abal. Karena semuanya ini apa yang diperkatakan oleh Allah. Pada misalnya diilhami oleh Roh Allah.
dan nggak bisa salah. Nah, tinggal kita sanggupkan menurut ketetapan kita tetap berpegang pada kebenarannya dan melakukan, maka inilah yang akan terjadi. Nah, ini secara hidup di dunia. Nah, sekarang bagaimana hidup ke depannya tentang keselamatan? Ayat terakhir, Wahyu 7 ayat 9 melompat 14 melompat 17. Nah, ini hasil secara rohani. Tadi hasil secara jasmani. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. 17. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Siapa itu? Dikatakan tadi, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka yang berubah, mereka yang berani berubah menjadi seperti gambarnya, merubah karakter hidupnya. Ada perubahan-perubahan. Susah merubah karakter itu. Apalagi kalau karakternya itu sudah kuat, itu susah untuk dirubah. Jadinya aslinya karakternya pelit, disuruh suka menolong, suka memberi, suka membagikan, bisa sulit. Itu susah. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita selalu menolong, selalu memberi, selalu menuntut orang. Nah, itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, berani berubah, dan mereka telah mencuci jubah mereka, memperbaiki kelakuannya. Mencuci jubah itu perbuatan. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Kelakuannya menjadi putih, menjadi bersih, gak ada noda, gak ada kejahatan lagi, gak ada kuasa-kuasa dosa lagi yang mengotori. Putih, dicuci oleh darah Kristus. Nah, darah Kristus itu yang sanggup untuk merubah jika kita tetap berpegang pada kebenaran. Dan mereka inilah nanti yang akan apa? Digembalakan oleh Anak Domba Allah, masuk di dalam kemuliaan kekal. Nah, jika jemaat yang kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita terus mensupport diri kita masing-masing untuk mau berubah, untuk terus tetap di dalam dia, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan sampai napas yang terakhir. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Ku tak membawa apapun juga di dalam dunia ini. Sebab ketika kita dipanggil kembali oleh Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat kita bawa. Kita harus dapat membawa kebenaran-kebenaran firman yang akan kita perhadapkan pada Tuhan.
ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengasihi dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dan menolak kebenaran sampai selamanya. Salam Tuhan pakai berdiri. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Haleluya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Saya undang Bapak Sukerno berdoa firman Tuhan. Padamu Bapa, kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Amin. Syukur hanya bagi Allahku Yesus. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau senantiasa menuntun kami di dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita harus hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, karena manusia diciptakan dari hembusan napas Allah, sehingga manusia itu seperti gambar Allah. Oleh karena ketidaktaatan manusia, sehingga manusia mengalami satu kejatuhan, yaitu manusia berbuat dosa. Untuk itu Tuhan tidak menghendaki manusia binasa, namun Tuhan senantiasa mengembalikan rancangan yang semula supaya manusia tidak binasa. Melalui Yesus Kristus, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami sebagai orang-orang yang berdosa, sehingga Tuhan, Engkau senantiasa membawa kami perubahan hidup kami. Kami boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kami. Kami menuju Tuhan kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengikuti jejak daripada Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan, kami seperti ranting-ranting yang melekat pada pokoknya, sehingga ranting-ranting itu bisa berbuah dan senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam setiap hati kami, sehingga hari demi hari kami mau berusaha. Tuhan, hari ini harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan yang senantiasa mengubah dalam satu kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami sidang Jumat-Mu bisa senantiasa mengikuti daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang hamba-Mu kerjakan senantiasa berhasil Tuhan, sebagaimana firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan kerinduan kami, semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lalu silakan duduk kembali. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, hari ini pagi berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan besar anugerah. Besar
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah, berlimpahnya semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu yang tanpa lupakan di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah dari setiap kebenaran firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan akan bertumbuh dan berbuah-buah banyak, sehingga Tuhan seluruh dan jemaat-Mu semakin hari semakin ada perubahan yang nyata di dalam hidupnya untuk menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih pada akhir ibadah pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Kami serahkan Ibu Gembala Sakarias, kami serahkan Tuhan Ibu Mistia, kami serahkan orang tua dari Bapak Sutrisno, kami serahkan Ibu Yaya, kami serahkan yang lain-lainnya tidak kami sebutkan yang membutuhkan zaman kuasa Tuhan. Saat ini kami serahkan di dalam nama Yesus, zaman pulihkan di kuasa darah dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang sudah tua, kami serahkan Bapak Ibu Soleman, kami serahkan Bapak Ibu Yakub, Bapak Ibu Supeno, kami serahkan Ibu Aminah, kami serahkan juga yang lain-lainnya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menjaga, menuntut, memberkati dengan kekuatan dan kesehatan supaya tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Juga Tuhan, kami serahkan Bapak Ibu Sutrisno sekeluarga yang saat ini sedang mengunjungi orang tuanya yang sakit. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, berkati sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan tuntun mereka nanti apabila pulang ke Mojokerto sampai tiba di Mojokerto dengan selamat. Tuhan, kami juga menyerahkan kepentingan-kepentingan untuk merehab rangka gereja ini Tuhan. Pertemukan kami dengan tukang-tukang yang sanggup untuk merehab dan semuanya akan menjadi baik. Semuanya kami serahkan di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir. Mungkin mereka datang dengan membawa beban, membawa persoalan, membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Untuk itu pada pagi hari ini Engkau tolong dalam nama Yesus. Yang membawa beban lepaskan Tuhan. Yang membawa persoalan Engkau berikan jalan keluar. Yang membutuhkan pertolongan Engkau tolong mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sehingga seluruh sedang jemaat boleh pulang dengan bawa berkat daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kepulangannya Bapak Pendeta Cornelius kembali ke Mojokerto, untuk mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Kami juga menyerahkan nanti Tuhan ibadah yang kedua, untuk juga menyertai, memberkati seperti Engkau memberkati kami pada ibadah yang pertama. Terima kasih jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir pada ibadah pertama ini. Gerakkan hatinya Tuhan dalam nama Yesus, supaya pada ibadah yang kedua nanti mereka boleh hadir beribadah kepada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan lewat kuasa kudus-Nya akan menuntun Engkau, menyertai Engkau, memberkati Engkau, melindungi Engkau mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa dan bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.